Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Damar. Ia berusia sekitar 12 tahun, dikenal nakal dan keras kepala. Orang tuanya sudah sering mengingatkan, "Nak, jangan bersiul saat maghrib. Itu waktu kembalinya para makhluk halus." Namun Damar hanya tertawa. "Ah, itu cuma mitos. Hantu mana bisa datang cuma gara-gara siulan." Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga tua dan bayang-bayang makin panjang, Damar duduk di balai bambu di depan rumah. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah dan suara gamelan dari arah mushola. Ia menunggu teman-temannya, tapi karena bosan, ia pun mulai bersiul. Nadanya ringan, ceria. Awalnya, tapi kemudian angin mendadak berhenti, sunyi, jangkrik tak bersuara. Burung-burung pun diam. Langit yang tadinya jingga, jadi keunguan gelap. Tiba-tiba terdengar balasan siulan. Pelan, panjang, dan sangat dingin. Bukan dari manusia, tapi dari balik pohon beringin tua di pinggir sawah. Damar berdiri, menahan napas. "Siapa itu? Jangan main-main." Tidak ada jawaban. Hanya suara siulan itu, makin lama makin dekat. Sesuatu mulai muncul dari balik bayangan pohon. Bukan manusia, bukan hewan. Tingginya 2 meter, berkulit legam, matanya merah menyala. Mulutnya tersenyum lebar seperti tak punya rahang. Tapi, makhluk itu bersiul. Sama persis seperti nada yang Damar mainkan. Damar menjerit dan lari sekencang-kencangnya ke dalam rumah. Ibunya melihat wajah pucatnya dan tahu anaknya sudah melanggar batas waktu. Malam itu, Damar menggigil ketakutan. Tubuhnya demam. Tapi yang paling mengerikan, setiap malam setelah itu, setiap kali azan maghrib berkumandang, ada siulan yang datang dari balik jendela kamarnya. Pelan, panjang, dan menirukan nadanya. Damar menarik selimut sampai ke atas kepala. Tapi siulan itu tidak pergi. Sebaliknya, kini terdengar 2 siulan. Yang satu dari luar jendela. Yang satu lagi dari dalam rumah. Ibunya masuk tergesa, membawa segelas air putih dan doa-doa yang dihafalnya sejak kecil. Tapi Damar hanya menatap kosong. Tubuhnya menggigil. Ia menunjuk ke sudut kamar. "Bu, dia di situ." Ibunya menoleh cepat. Kosong. Hanya bayangan gantungan baju. Tapi hawa di ruangan itu terasa lembab. Pekat. Seperti ada sesuatu yang menyerap cahaya. Malam itu suara siulan tidak berhenti. Sampai jam 2 pagi. Sampai ayam mulai berkokok. Dan saat fajar datang, Damar tertidur dengan mata terbuka, pupilnya mengarah ke satu titik di langit-langit, menatap kosong. Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar. Orang-orang desa yang melintas dekat rumah Damar mengaku mendengar siulan yang menirukan suara anak-anak. Padahal jalanan sepi. Seorang ibu mengaku anaknya tiba-tiba berhenti bicara setelah mendengar suara kakaknya bersiul di belakang rumah. Padahal kakaknya sedang di sekolah. Pak Lurah memanggil dukun tua yang tinggal di ujung dusun. Namanya Mbah Wiryo. Sudah lama ia tak dipanggil. Tapi hari itu, ia datang dengan membawa kendi kecil dan tali dari ijuk kalap. Mbah Wiryo berdiri di depan rumah Damar dan berkata, "Anak ini telah membuka jalan." Makhluk yang meniru siulan itu bukan satu. Ia bagian dari Banyu Suara, penunggu waktu antara sore dan malam. Kalau tak dihentikan, bukan cuma anak ini yang akan dibawa. Ritual dimulai malam itu. Tapi sebelum kendi ditanam di depan rumah, suara siulan kembali terdengar 3 nada, kali ini dari atap rumah. Mbah Wiryo terdiam. Ia menoleh perlahan. "Sudah terlalu dekat," gumamnya. "Kita tidak bisa mengusirnya. Kita hanya bisa menutup pintunya." Damar yang tadi diam, kini bangkit dari kasur. Tapi bukan seperti anak kecil biasa. Langkahnya kaku, matanya hitam seluruhnya. Dan dari mulutnya keluar suara pelan. "Sudah kubilang, jangan bersiul." Tapi kalian semua ikut bersuara. Mbah Wiryo mundur 1 langkah. Tangan kirinya menggenggam rapat tali ijuk yang kini tampak bergetar sendiri, seolah menolak berada di tempat itu. Itu bukan lagi Damar. Itu yang menyamar jadi dia. Damar orang yang tampak seperti Damar tersenyum.
Gigi-giginya terlalu banyak, terlalu rapi, terlalu putih, seperti deretan gigi yang dicetak dari tulang. Ia melangkah ke depan. Setiap jejaknya meninggalkan jejak basah di lantai rumah kayu. Suara siulan kembali terdengar. Tapi kini bukan satu, bukan dua, ada banyak. Dari luar rumah, dari balik langit-langit, dari kolong tempat tidur. Seolah seluruh desa bersiul dalam satu irama yang terputus-putus. Nadanya naik, turun, lalu terputus mendadak seperti nafas terakhir seseorang yang dicekik. Tiba-tiba dinding rumah retak. Dari celahnya keluar kabut tipis yang beraroma amis dan anyir. Bukan darah, lebih mirip bau genderuwo yang telah lama dikubur dan kini bangkit oleh panggilan siulan itu. Mbah Wiryo berteriak kepada Ibu Damar. "Ambil cermin tua dari dapur, cepat!" Ibu Damar berlari, tapi cermin itu sudah pecah. Retakan pada permukaannya membentuk wajah. Wajah Damar, tapi dengan mata penuh belatung. Mbah Wiryo sudah bersimpuh. Ia membuka kendi tanah liat dan menaburkan air ke lantai. Namun air itu mendidih begitu menyentuh papan rumah. Uap panas membentuk wajah-wajah aneh, menjerit, terjebak. "Sudah dibuka terlalu lebar," desah Mbah Wiryo. "Gerbang antara suara dan bayangan. Sudah tidak bisa ditutup dari sini." Di luar, warga desa mulai berkerumun, tapi mereka tak berani mendekat. Rumah Damar kini terlihat berbeda. Atapnya tumbuh menjulang seperti tanduk, dan daun-daun pohon di sekitar rumah melayu satu persatu seolah waktu melompat, jauh ke musim mati. Sementara itu, dari dalam rumah, Damar yang palsu itu mendekat ke Mbah Wiryo. Wajahnya tak lagi seperti anak-anak. Kulitnya terkelupas, matanya mencair. Tapi ia tetap bersiul, pelan, simetris, mengerikan. Lalu ia berbisik. "Satu orang bersiul. Kami datang. Dua orang bersiul. Kami masuk. Semua orang bersiul. Kami tinggal." Dan dari luar rumah, satu persatu warga mulai ikut bersiul. Tanpa sadar, tanpa kendali. Mereka menatap kosong, menghadap rumah Damar, dan mulut mereka terbuka sendiri. Langit di atas desa mendadak berubah kelabu, bukan karena awan, tapi seperti diselimuti sesuatu yang hidup berdenyut pelan, seperti dada yang sedang bernapas. Dan dari seluruh penjuru desa, suara siulan makin keras. Tak lagi terdengar seperti manusia, lebih mirip peluit patah, dicampur suara tangisan anak bayi. Mbah Wiryo berdiri goyah. Ia menyadari sesuatu. Ini bukan cuma tentang Damar, ini tentang tanah ini, yang sudah terlalu lama menahan suara-suara yang seharusnya tidak dipanggil. Ia menggenggam ijuknya, lalu mulai membaca mantra pelan. Tapi bayangan hitam menjulur cepat dari arah atap, merayap seperti jari-jari kelam yang haus cahaya. Menjerat kaki Mbah Wiryo. Menariknya ke lantai. Ibu Damar menjerit, mencoba menolong. Tapi begitu tangannya menyentuh bahu Mbah Wiryo, tubuhnya terdorong mundur, terpental seperti ditolak oleh sesuatu yang sangat tua dan sangat marah. Damar atau makhluk yang menyerupainya berjalan mendekat. Kini ia tidak sendiri. Di belakangnya muncul sosok-sosok lain. Tubuh mereka seperti dibentuk dari kabut dan suara. Tidak jelas wujudnya. Ada yang tinggi melampaui atap, ada yang kerdil dengan kaki terbalik, dan satu lagi, hanya kepala yang melayang sambil terus bersiul dari lubang matanya. Mereka mengelilingi Mbah Wiryo, dan satu demi satu mulai menirukan mantra yang sedang ia ucapkan bukan untuk menghentikannya, tapi untuk membalikan tujuannya. Ritualnya dicuri. Di luar, warga desa kini tak hanya bersiul. Mereka mulai berjalan ke arah rumah Damar. Langkah mereka sama, serempak. Mulut bersiul, mata tertutup. Dari arah utara desa, seorang anak kecil tiba-tiba berlari ke tengah jalan. Ia belum ikut bersiul. Namanya Raka, adik kelas Damar di sekolah. Ia berusaha mengguncang tubuh orang tuanya yang terus berjalan sambil bersiul, tapi tak ada reaksi. Ia berlari ke rumah Damar sambil menangis, memanggil nama Damar, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Raka tiba di depan rumah, langkahnya terhenti, bukan karena takut, tapi karena rumah itu sudah berubah bentuk,
Pintu depannya membesar, seperti mulut terbuka. Genteng-gentengnya bersinar samar, seperti sisik. Dan dari dalamnya, terdengar siulan kecil, mirip suara yang sering Damar tiup saat istirahat di sekolah. Raka menatap ke dalam. Dan perlahan, ia bersiul. Raka berdiri di ambang pintu. Siulannya pelan, nyaris tak bernada, tapi cukup untuk membuka sesuatu. Udara di sekitarnya langsung berubah dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti masuk ke dalam sumur yang sudah lama ditinggalkan. Tempat gema mati tanpa sempat kembali. Langkah kecilnya masuk ke rumah Damar yang sudah bukan rumah. Lantainya tak lagi dari papan, melainkan tanah lembek yang berdenyut perlahan. Dindingnya penuh bayangan yang terus bergerak meski tak ada cahaya. Di tengah ruang itu, ia melihat Damar, yang asli, terduduk diam, tubuhnya dibungkus kabut. Mulutnya terbuka, matanya hitam, tapi air matanya mengalir pelan. Ia seperti terjebak antara ingin bersuara dan tahu bahwa jika ia bersuara, ia akan mengundang lebih banyak lagi. Di sekeliling Damar berdiri para peniru. Sosok-sosok tanpa wajah yang memantulkan apapun yang terdengar. Mereka menggemasi ulan, tawa, teriakan, tapi tak bisa menciptakan suara mereka sendiri. Itulah kelemahan mereka. Mereka tak bisa memulai, mereka hanya bisa mengulang. Raka merunduk, mengambil batu kecil di tanah yang berdenyut, lalu menggenggamnya erat. Ia melangkah perlahan, mendekat sambil memejamkan mata. Ia ingat sebuah cerita dari neneknya. Kalau kamu ketemu makhluk yang meniru suara, jangan lawan dengan suara, lawan dengan diam. Maka Raka menahan napas. Ia tak mengucap apa-apa, tak bersiul, tak menangis. Dan saat satu sosok mendekat, mencoba menyentuhnya, ia melempar batu ke arah sudut ruangan. Batu itu menimbulkan suara duk kecil. Langsung, seluruh peniru menoleh ke arah itu dan mulai menirukan suara batu yang jatuh. Duk! 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 Suara itu berulang, makin cepat, makin keras, saling bertabrakan, menjadi kekacauan. Raka bergerak cepat. Ia menubruk tubuh Damar, mencoba mengguncangnya. Dam, bangun! Ini aku, Raka! Tapi begitu suaranya keluar, semua makhluk menoleh ke arahnya. Mereka diam sejenak. Lalu menirukan suaranya. Puluhan suara anak kecil berkata serempak, Dam, bangun! Ini aku, Raka! Dam, bangun! Ini aku, Raka! Suara itu menggema, lalu mengalun, berubah nada, menjadi ratapan, menjadi doa yang menyimpang, menjadi mantra terbalik. Lalu, lantai di bawah mereka pecah. Lubang gelap terbuka lebar. Dan dari dalamnya, muncul leher-leher panjang seperti lidi basah, menjulur ke atas, mencium udara, mencari sumber suara. Salah satu leher itu berhenti tepat di depan wajah Raka. Dan dari ujungnya muncul sebuah mulut, kecil, kering, dan dari situ keluar suara ibunya sendiri. Nak, pulanglah, udah maghrib. Raka terpaku. Suara itu, suara ibunya. Nada lembutnya, cara memanggilnya saat senja. Saat ia masih kecil dan sering main layangan terlalu lama di pematang sawah. Tapi akalnya melawan, hatinya tahu, itu bukan ibunya. Mulut yang berbicara itu tak punya mata, dan kulit di sekitarnya seperti lilin yang meleleh, memperlihatkan tulang rawan yang bergetar tiap kali ia mengucap kata. Tangan Raka gemetar. Ia memeluk Damar lebih erat. Jangan dengerin, bisiknya. Itu bukan ibumu, bukan siapa-siapa. Tapi suara itu tak berhenti. Nak, ayo pulang. Nak, sudah maghrib. Nak, tinggalkan temanmu. Dan di sekeliling mereka, para peniru mulai menirukan suara itu. Ruang itu kini penuh suara ibu. Puluhan, ratusan. Tapi tak ada satu pun yang benar. Raka memejamkan mata. Ia mulai menggumamkan sesuatu yang ia hafal bukan doa, bukan mantra, tapi lagu Nina Bobo yang sering dinyanyikan almarhum neneknya saat hujan deras. Perlahan, pelan, lagu yang tidak bisa ditirukan, karena nadanya tidak tetap. Karena dinyanyikan dari hati, bukan dari mulut. Suara peniru mulai goyah. Mereka berhenti menirukan. Sebagian mengejang. Sebagian memuntahkan suara-suara yang tak mereka mengerti.
Salah satunya menjerit jeritan pertama yang bukan hasil tiruan. Dan seketika, ruangan itu retak, langit-langit terbuka, bukan ke atas, tapi ke bawah. Dan dari sana muncul satu sosok besar, jauh lebih besar dari para peniru. Ia tidak punya bentuk tetap. Tubuhnya seperti lautan suara yang membentuk wajah manusia yang silih berganti. Mulut-mulutnya berbicara tanpa henti. Telinga-telinganya berputar. Dan di punggungnya terpaku ratusan suling, seruling, dan peluit alat untuk memanggil. Kau telah menyanyi anak kecil. Maka kami datang. Dan sekarang nyanyimu jadi milik kami. Makhluk itu membuka mulutnya yang paling besar. Di dalamnya terlihat ribuan mulut yang lebih kecil. Setiap mulut bernyanyi, bersiul, memanggil, mengulang. Raka berdiri. Tubuhnya gemetar. Tapi matanya tak lari. Ia berkata pelan, suaranya parau. Kalian hanya bisa meniru. Tapi kalian takut pada sesuatu yang tak bersuara. Lalu ia memejamkan mata. Dan diameter. Benar-benar diam. Tak bergerak, tak bernafas. Keheningan mutlak. Semua suara di ruangan itu terhenti. Makhluk besar itu menggeliat gelisah. Tubuhnya mulai goyah, bentuk wajah-wajahnya berubah menjadi kosong. Para peniru mundur. Beberapa menghilang jadi kabut. Lubang hitam di lantai menyempit. Tapi, salah satu peluit di punggung makhluk itu bergetar sendiri. Seperti ada suara yang akan meledak dari dalam. Damar yang selama ini diam, tersentak, matanya terbuka. Dan dari mulutnya keluar siulan kecil. Satu nada. Tapi cukup. Makhluk itu berhenti bergerak. Dan kemudian menoleh langsung ke arah Damar. Mau dilanjutkan ke dampak siulan Damar? Apakah ia sudah dikuasai? Atau mungkinkah itu siulan terakhir yang justru memanggil yang lebih tua lagi? Atau mungkin Raka harus memilih, menyelamatkan Damar atau menyegel semuanya dengan dirinya sendiri di dalam? Makhluk itu berhenti menggeliat. Semua wajah di tubuhnya menoleh ke satu arah, Damar. Siulan pendeknya tadi meski lirih, seolah menjadi kunci membuka sesuatu yang selama ini hanya menunggu, tak bergerak, di ambang realitas. Wajah Damar tampak kosong. Matanya terbuka tapi tak berkedip. Mulutnya masih sedikit terbuka, seolah siap mengulang nada yang barusan. Dam! Raka berbisik mencoba menarik kembali temannya. Itu bukan kamu. Tapi Damar tak merespons. Dari dalam dirinya perlahan keluar bayangan tipis seperti asap hitam. Bayangan itu tidak seperti peniru lainnya, ia tidak mencari suara. Ia membentuk suara dari dirinya sendiri. Makhluk itu yang sebelumnya digambarkan sebagai raksasa suara mundur. Tubuhnya yang gemetar mengeluarkan dengungan bukan siulan, bukan gema tetapi getaran ketakutan. Terlambat, dia sudah terbangun. Yang pertama sudah membuka mulutnya lagi. Bayangan yang keluar dari Damar perlahan menapak tanah. Langkahnya tak menimbulkan suara. Dan keheningan semakin padat. Begitu padat hingga jantung Raka terdengar berdetak dalam tengkoraknya sendiri. Seolah dunia menahan napas. Bayangan itu kini berdiri di tengah ruangan. Ia tidak besar, tidak menyeramkan secara fisik. Tapi semua makhluk lain peniru. Peluit, suara-suara ibu mundur, mereka menempel ke dinding, meleleh. Mencoba kabur lewat retakan suara yang mereka ciptakan sendiri. Lalu bayangan itu bicara. Suaranya tak keras, tapi terdengar di seluruh kepala semua yang ada di sana. Kalian membuka gerbang dengan siul. Kalian mengundang yang meniru. Tapi aku, yang diciptakan oleh kesunyian, aku tidak datang karena suara. Aku datang saat tidak ada yang lagi bisa berbicara. Mbah Wiryo, yang entah sejak kapan sudah berdiri di sudut ruangan, tubuhnya luka-luka mencoba merapal doa. Tapi mulutnya tidak bisa dibuka. Bibirmu terkunci rapat, seperti dijahit oleh udara. Bayangan itu menoleh ke Mbah Wiryo, lalu ke Damar, kemudian ke Raka, dan bertanya, siapa di antara kalian yang paling takut kehilangan suara? Karena itu yang akan kubawa lebih dulu. Raka melangkah maju. Perlahan, ia menatap sosok bayangan itu, dan bertanya, kalau aku diam, selamanya, kamu akan melepaskan Damar? Bayangan itu tidak menjawab.
Tapi satu hal berubah. Semua suara di ruangan itu berhenti. Bahkan langkah kaki, bahkan desah napas, bahkan detak jantung, semuanya lenyap. Dan di luar rumah, semua warga desa berhenti bersiul. Mulut mereka tetap terbuka, tapi tak ada suara. Langit berubah. Maghrib yang tadi kelam, kini berubah menjadi ungu gelap kehitaman, seperti luka lama yang terbuka. Di batas cakrawala, terlihat sesuatu, melihat balik. Bayangan itu mendekat. Langkahnya tidak terdengar, tapi setiap kali ia bergeser, cahaya di sekitarnya ikut menyusut. Udara menebal. Raka hampir tidak bisa berdiri. Damar masih diam, tubuhnya setengah menggigil, tapi matanya kini penuh air. Raka, jangan, suara Damar lirih. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Tapi Raka sudah tahu, sudah melihat. Bayangan itu tidak hanya mengambil suara, ia mengambil arti. Kata-kata yang hilang, doa yang gagal, jeritan yang tidak pernah sampai. Dan ia sudah memilih. Raka menggigit ujung lidahnya pelan, menutup mulut. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menahannya. Tak ada bisikan, tak ada tangisan, hening. Saat itu juga, tanah di bawah kaki mereka merekah. Tapi bukan retakan biasa. Ini seperti bukaan kertas. Dunia seolah terbuat dari lembaran tipis dan kini mulai disobek pelan. Dari celah itu muncul ribuan mata. Mereka tidak berkedip, tidak bergerak, hanya melihat. Benda-benda di sekeliling mulai kehilangan suara. Jam dinding berhenti berdetak. Listrik padam tanpa suara klik. Angin berhenti menggerakkan tirai. Semua menuju kosong. Lalu, sesuatu terjadi. Salah satu mata dari dalam retakan berkedip. Dan dari celah matanya, keluar satu siulan pendek. Satu nada saja, tapi nada itu bukan dari dunia ini. Begitu nada itu terdengar, bayangan yang tadi begitu kuat. Membeku, ia memutar kepalanya ke segala arah. Wajahnya retak. Siapa yang berani mencipta nada baru? Siapa yang bersiul tanpa tiruan? Siulan itu datang lagi. Lembut. Jelas, naik turun seperti gelombang di laut tua. Tapi bukan Raka, bukan Damar, bukan manusia manapun. Semua menoleh. Kembah Wiryo. Ia berdiri tegak. Wajahnya basah oleh darah dan keringat. Tangan kirinya memegang kendang kecil yang ia sembunyikan sejak awal. Dan dengan lembut, ia menepuk satu kali. Maaf, aku harus melanggar aturan sendiri. Karena bukan kalian yang bisa menyegel ini. Tapi, mereka yang dulu pernah menyanyi di awal dunia. Dari balik rumah yang terbuka seperti rahim suara, muncul 3 sosok tua. Mereka tidak berjalan, tidak melayang, mereka muncul seperti kenangan. Bersarung putih kusam, kulit keriput seperti kertas lontar, mata menyala samar. Di pundak mereka, terpanggul alat musik kuno, seruling dari tulang. Bayangan utama mulai meleleh. Kalian sudah punah. Kalian dikubur di malam pertama maghrib. Kalian tidak boleh kembali. Para penabuh tidak menjawab. Mereka hanya memainkan lagu lama, lagu yang tidak punya irama tetap, lagu yang tidak bisa ditirukan, lagu yang tidak dibuat untuk didengar, tapi untuk melupakan. Satu persatu makhluk suara di dalam rumah lenyap. Para peniru bergetar, tubuh mereka runtuh jadi debu gema. Langit desa kembali gelap biasa bukan kelam hidup, tapi bayangan itu belum hancur. Ia menoleh pada Raka, mendekat, mengulurkan tangan seperti asap. Anak itu masih belum menyelesaikan nadanya. Selama ia belum bersiul penuh, aku masih bisa tinggal. Lalu, Damar bersiul. Tapi kali ini berbeda. Nada itu berakhir. Satu lengkungan sempurna seperti titik akhir kalimat. Dan dengan itu bayangan terakhir. Lenyap. Tapi di balik semua itu, dari lubang kecil yang masih terbuka di lantai nyaris, tak terlihat terdengar satu bisikan. Masih ada satu suara lagi. Lubang kecil di lantai itu mengecil, tapi tidak tertutup. Raka menatapnya. Matanya merah, tubuhnya lemas. Damar diam di sampingnya. Napasnya berat. Mbah Wiryo berdiri tegak, tapi matanya penuh luka dalam.
Satu suara lagi, bisik Raka. Maksudnya, siapa? Tak ada yang menjawab. Tapi dari luar rumah, angin mulai berembus. Bukan angin biasa, ini angin yang membawa suara. Suara anak-anak kecil bersiul, nyata. Mbah Wiryo membelalakkan mata. Astaga, bukan dari sini, bukan dari desa ini. Dari kejauhan, di luar batas hutan terdengar jelas. Fuit, 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 siulan anak-anak. Ceria, tak tahu apa-apa. Mereka yang bermain di tepi sungai. Mereka tak pernah tahu suara itu berpindah. Sudah berpindah. Raka berlari keluar. Langit terlihat biasa, bahkan bintang sudah muncul. Tapi dari balik pohon-pohon tinggi, ia melihat kabut perlahan menyebar. Kabut yang tak bersuara. Kabut yang menelan gema. Mbah Wiryo menyusul di belakangnya. Lututnya goyah. Kalau anak-anak itu bersiul di waktu maghrib, saat segel masih terbuka, meski hanya celah kecil, maka tak ada yang bisa mengusirnya lagi. Bukan peniru, bukan bayangan, tapi yang pertama. Malam itu, desa ditelan sunyi. Semua orang diminta menutup mulut. Tidak bicara, tidak berbisik, tidak menangis. Tapi di luar sana, anak-anak dari dusun seberang belum tahu, belum mengerti. Dan dari celah lubang kecil itu, perlahan muncul tangan mungil. Tangan yang terlihat seperti milik manusia, tapi bila diperhatikan, punya lubang kecil di tengah telapak. Lubang itu bersiul sendiri. Damar berbisik, nyaris tak terdengar. Raka, kalau satu suara lagi bisa membangunkannya. Siapa yang akan menjadi penutupnya? Raka menunduk, tak menjawab. Lalu pelan-pelan membuka mulutnya. Dan untuk pertama kalinya, ia bersiul kembali. Tapi bukan siulan biasa. Siulan itu berbalik arah. Seperti menarik suara masuk, bukan mengeluarkannya. Semua yang ada di sekitarnya, daun, angin, detak jantung tersedot ke dalam satu nada. Dan dari dalam lubang itu, tangan mungil tadi berhenti bergerak. Tapi mata-mata lain mulai muncul di sekelilingnya. Mata bayi, mata tua, mata-mata yang tidak punya wajah. Dan satu suara terdengar dari tempat yang tidak bisa ditunjuk. Yang terakhir, bukan yang bersiul, tapi yang mendengarkan. Dan kalian masih mendengar bukan? Raka menutup matanya. Siulan terakhir itu terus menggema di benaknya. Meski tak lagi keluar dari mulut siapapun. Sejak malam itu, semua suara di desa menjadi hantu. Tak ada yang berbicara. Tak ada ayam berkokok. Tak ada suara angin yang menampar daun. Para orang tua menggigit ujung lidah mereka, membungkam anak-anak dengan isyarat. Mbah Wiryo, yang pernah tahu kisah lama dari kitab-kitab suara yang dilupakan, hanya menatap langit. Langit yang tak pernah lagi berganti warna. Yang pertama tak datang karena panggilan, tulisnya pada daun lontar terakhir. Ia datang karena kita lupa diam. Pada hari ketiga, para penduduk mengumpulkan semua benda yang bisa menghasilkan suara. Seruling, radio, alat dapur, lonceng sapi. Mereka bakar semuanya di lapangan tengah. Tapi tak ada api yang berbunyi, hanya cahaya, dingin dan bisu. Anak-anak mulai bermimpi tentang suara. Mereka terbangun dengan darah di telinga. Beberapa bicara saat tidur, lalu menghilang keesokan harinya. Tak meninggalkan jejak, hanya bayangan yang tertinggal di tempat mereka terakhir duduk. Dan pada malam ketujuh, Raka bermimpi. Ia berada di tepi hutan, sendirian. Dari balik kabut, sosok Damar muncul. Wajahnya tenang, tersenyum. Sudah waktunya, katanya. Kita harus kembalikan suara itu, tapi bukan ke dunia. Kita kirim ke tempat awal suara diciptakan. Tempat yang lebih tua dari malam. Damar mengulurkan tangan. Raka tahu, ini bukan mimpi, ini perjanjian. Satu-satunya cara untuk menyegel lubang itu selamanya. Pagi harinya, Mbah Wiryo menemukan Raka duduk di pelataran rumah, terdiam. Di sampingnya selembar kertas. Aku akan berjalan ke tengah sunyi, dan bersiul hanya sekali. Setelah itu, jangan cari aku. Karena jika kalian mendengar siulan itu lagi, berarti lubang sudah terbuka. Hari itu, tak ada angin, tak ada langkah kaki.
Tapi kabut di hutan mulai surut, dan jauh di tengah lereng, beberapa mengaku mendengar satu siulan, pendek, penuh, sempurna, lalu lenyap. Sejak hari itu, suara perlahan kembali ke desa. Tidak sekaligus, tapi perlahan, seperti orang lupa, lalu pelan-pelan ingat. Tapi mereka tak pernah bersiul lagi. Tak saat maghrib, tak saat pagi, tak saat anak-anak bermain di sawah. Bahkan burung-burung pun belajar diam. Dan setiap malam Jumat Kliwon, seorang penjaga berjalan mengelilingi desa. Ia tak membawa obor, tak membawa kentongan, hanya daun lontar dan paku besi. Menuliskan satu kalimat yang terus diulang, dipaku di setiap rumah. Jangan bersiul saat maghrib,